Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, langsung saja di sini kami izin untuk memenuhi tugas mata kuliah penyusunan laporan keuangan perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Indah Permatasari SST MAK. Sebelumnya perkenalkan, kami dari tim akuntan yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Andini, kedua Nur Aulia, dan yang ketiga Nur Hafiza. Well, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Pengertian perusahaan jasa adalah usaha yang mempunyai aktivitas produksi produk yang tidak berwujud atau jasa untuk dijual memenuhi kebutuhan dari konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan laba rugi. Karakteristik perusahaan jasa: A. Kegiatan utamanya menjual jasa. B. Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. C. Hasil produk jasa tidak dapat disamakan. D. Tidak memiliki harga pokok produksi. E. Tidak ada standar harga yang umum. Jenis transaksi perusahaan jasa: investasi, pembelian, pendapatan. Baik, untuk siklus akuntansi secara umum dalam perusahaan jasa itu ada 8. Yang pertama yaitu analisis transaksi, yang kedua yaitu jurnal umum, yang ketiga buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima ayat jurnal penyesuaian, yang keenam neraca lajur, yang ketujuh laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Andini. 1. Analisis transaksi atau pencatatan atau pergolongan adalah mengumpulkan data-data keuangan yang valid, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya nota pembelian, kwitansi penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian, catat seluruh transaksi keuangan secara detail. Kedua, jurnal umum atau general journal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit. Perkiraan adalah tempat untuk mencatat transaksi yang sejenis. Misalnya, perkiraan kas untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas. Perkiraan piutang untuk pencatatan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang saja. Perkiraan perlengkapan, perkiraan utang, dan perkiraan modal, serta lain-lainnya. Untuk menentukan perkiraan mana yang didebit dan mana yang dikredit, maka penentuan rumus untuk menentukan mana yang didebit dan mana yang dikredit diambil dari rumus aset plus expense plus prepay min plus debit min kredit, liabilitas plus owner, equity plus revenue. Jurnal Umum periode September tahun 2011, nomor 1, tanggal 1 September. Keterangan: kas sebelah debit Rp 20.890.000, peralatan sebelah debit
Rp 34.810.000, modal sebelah kredit Rp55.700.000. Keterangan setoran modal awal. Nomor 2, tanggal 4 September. Peralatan di sebelah debit Rp 3.050.000, utang usaha sebelah kredit Rp3.050.000. Keterangan pembelian peralatan kredit. Nomor 3, tanggal 5 September. Bahan habis pakai di sebelah debit Rp 1.820.000, kas sebelah kredit Rp1.820.000. Keterangan pembelian bahan habis pakai. Nomor 4, tanggal 10 September. Kas sebelah debit Rp 20 juta, pendapatan jasa sebelah kredit Rp 20 juta. Keterangan diterima pendapatan jasa Gwitz. Nomor 5, tanggal 11 September. Beban sewa sebelah debit Rp 13.790.000, kas sebelah kredit Rp 13.790.000. Keterangan beban sewa bulan September tahun 2011. Nomor 6, tanggal 14 September. Beban utilitas sebelah debit Rp 10.050.000, kas sebelah kredit Rp 10.050.000. Keterangan membayar beban utilitas. Nomor 7, tanggal 15 September. Kas sebelah debit Rp 4.800.000, pendapatan diterima di muka Rp 4.800.000. Keterangan pendapatan atas jasa belum dilakukan. Nomor 8, tanggal 19 September. Piutang sebelah debit Rp 21.900.000, pendapatan jasa Rp 21.900.000 sebelah kredit. Keterangan jasa yang sudah dilakukan belum dibayar. Nomor 9, tanggal 22 September. Ripe di sebelah debit Rp 2.500.000, kas sebelah kredit 2.500.000. Keterangan pengambilan keperluan pribadi. Nomor 10, tanggal 23 September. Kas sebelah debit Rp 29.550.000, pendapatan jasa Rp 29.550.000. Keterangan diterima pendapatan jasa weekday. Nomor 11, tanggal 25 September. Beban lain sebelah debit Rp 2.260.000, kas sebelah kredit Rp 2.260.000. Keterangan dibayar beban lain-lain. Nomor 12, tanggal 27 September. Beban gaji sebelah debit Rp 38.210.000, kas di sebelah kredit Rp 38.210.000. Total sebelah debit Rp 203.630.000, sebelah kredit Rp 203.630.000. Ya, buku besar. Buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Pemindahan semua pos-pos ke jurnal ke buku besar disebut posting. Nama akun yang dipakai pada ayat-ayat jurnal harus sama dengan nama akun di buku besar.
Perkiraan-perkiraan yang dilaporkan ke dalam neraca yaitu aktiva. Kewajiban dan modal sering disebut perkiraan real. Sedangkan perkiraan yang dilaporkan ke dalam perhitungan laba rugi yaitu pendapatan dan beban sering disebut perkiraan nominal atau perkiraan sementara. Setiap kelompok masih dapat dipecah ke dalam pos-pos perkiraan seperti berikut ini. Aktiva. Aktiva atau aset adalah semua harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan tentu jumlahnya cukup banyak. Oleh karena aktiva dapat ke dalam pos-pos berikut ini. A. Aktiva lancar adalah harta yang berupa uang tunai atau yang cepat menjadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas, surat-surat berharga, piutang. Persediaan barang dagangan, pendapatan yang masih harus ditagih, biaya dibayar di muka, dan perlengkapan. B. Aktiva tetap adalah harta yang dimiliki tetap ada 3. Investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud seperti tanah, gedung, mesin-mesin. C. Aktiva tak terwujud, goodwill, paten, hak yang diberikan kepada pembuat pertama suatu barang, merek dagang atau trademark, hak yang diberikan kepada pemilik merek atas barang. Kewajiban atau liabilitas adalah kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar. Kewajiban ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, hutang lancar adalah hutang yang pembayarannya kurang dari 1 tahun. Contohnya hutang dagang atau account payable. Hutang wesel, biaya-biaya yang masih harus dibayar atau account expense. Pendapatan diterima di muka atau deferred revenue atau unearned revenue. Yang kedua, hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun, seperti hutang hipotek dan hutang obligasi. Pemindahan atau posting adalah proses pemindahan jumlah yang terdapat dalam jurnal. 4. Neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan dari saldo-saldo yang ada pada setiap perkiraan di buku besar dan jumlah dari kolom debit dan kolom kredit harus sama. Neraca saldo merupakan bagian dari rangkaian tahap dalam siklus akuntansi. Maka neraca saldo disusun setelah proses pembuatan buku besar dan hanya memindahkan saldo total ke setiap akun ke dalam suatu daftar
yang berisi 4 buah kolom. 5. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo perkiraan ke saldo yang sebenarnya sampai akhir periode akuntansi, atau untuk memisahkan penghasilan atau biaya dari suatu periode dengan periode yang lain. Ayat jurnal penyesuaian dibuat pada akhir sebuah periode akuntansi, yakni pada saat akan membuat laporan keuangan. Pada saat tutup buku, perusahaan akan menyusun laporan keuangan agar dapat mengetahui posisi keuangan pada periode akuntansi berjalan. Sebelum laporan keuangan dibuat, terlebih dahulu disusun satu kertas kerja yang disebut dengan neraca lajur. Neraca lajur biasanya dibuat 10 kolom atau 12 kolom. Konsep metode pencatatan akuntansi, cash basis, accrual basis. Cash basis adalah pelaporan dan pengakuan pendapatan diakui pada periode pada saat kas diterima dan beban diakui pada periode saat kas dibayarkan. Accrual basis adalah pelaporan dan pengakuan pendapatan diakui pada periode saat pendapatan dihasilkan. Neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas berkolom sebagai kertas kerja untuk membantu menyusun laporan keuangan. Neraca lajur hanya dipergunakan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan pada akhir periode dalam akuntansi manual. Penyusunan neraca lajur dibuat dengan membuat 5 lajur yang masing-masing lajur dibuat kolom debit dan kredit, sehingga laporan laba rugi adalah laporan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Komponennya adalah pendapatan dan beban. Rumusnya, pendapatan dikurang beban. Jika suatu perusahaan memperoleh nilai plus, maka perusahaan tersebut akan mengalami laba. Dan sebaliknya, jika perusahaan mengalami min atau minus, maka hasilnya akan mengalami kerugian. Laporan perubahan modal dibuat dengan memperhitungkan modal awal ditambah atau dikurangi dengan laba bersih atau rugi bersih dari perhitungan pelaporan laba atau rugi, dan dikurangi pripe. Rumus pada laporan perubahan modal ada 2. Yang pertama, jika suatu perusahaan mengalami laba, maka rumusnya modal akhir sama dengan laba dikurang pripe. Dan sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi, maka rumusnya adalah modal akhir sama dengan rugi dikurang pripe. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi atau keadaan keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Rumusnya adalah aktiva sama dengan pasiva, atau harta sama dengan utang ditambah modal. Terkait jurnal penutup dibuat untuk menutup perkiraan-perkiraan pendapatan, beban-beban, saldo, laba atau rugi, dan juga dividen, yakni perseroan. Dengan demikian, perkiraan-perkiraan yang ditutup adalah perkiraan nominal, yaitu perkiraan-perkiraan yang ada di laporan laba rugi. Nah, cara membuat jurnal penutup bisa kita lihat dari neraca lajur, yaitu lajur laba rugi, di mana lajur debit adalah beban-beban dan lajur kredit adalah pendapatan-pendapatan atau perkiraan-perkiraan laba rugi, pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan
Sekian penjelasan dari tim akuntan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.